Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari. Di part 7 ini kita akan membahas tentang kubangan satwa dan suara satwa. Di mana kubangan satwa itu merupakan poin yang ke-12 dari tanda kehadiran satwa di hutan yang bisa kita cermati. Kemudian dengan suara satwa adalah tanda kehadiran satwa di hutan pada poin yang ke-13 yang juga kita bisa mengidentifikasi siapakah satwa yang mengeluarkan suara itu, sehingga kita bisa mengidentifikasi jenisnya meskipun kita tidak melihat satwa tersebut secara langsung dengan mata kita karena tertutup oleh kanopi. Jadi dengan pengalaman kita di hutan, dengan pengalaman kita memasuki kawasan yang di situ sangat rapat hutannya, maka kita akan dapat mengenali baik dari kubangan satwa maupun dari suara satwa yang kita dengar secara langsung. Baiklah teman-teman, sekarang kita coba menampilkan tentang kubangan satwa. Di sini satwanya adalah babi hutan. Dan identifikasi kita tentang bahwa ini adalah kubangan babi hutan itu kita ketahui dari jejak yang ada di sekitar kubangan ini. Jadi kalau teman-teman menemui suatu kubangan di hutan dan atau di suatu kawasan yang kita sedang amati, maka kita dapat mencoba mencari tanda-tanda kehadiran berupa jejak kaki ataupun berupa rontokan rambut yang ada di sekitar kubangan itu. Nanti kita akan tahu apakah ini kubangan babi hutan dari jejak tapak kaki yang tertinggal di situ, ataukah jejak banteng, ataukah jejak tapak kaki badak. Jadi dengan mengetahui tanda kehadiran yang ada di sekitar kubangan ini, kita akan mengetahui kira-kira siapa yang membuat atau menggunakan kubangan ini untuk dia melindungi kulitnya dari serangga. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, di sini kita dapat cermati jejak dari babi hutan yang saya lingkari kuning. Ini adalah jejak yang di luar air. Kemudian yang saya lingkari merah ini adalah jejak-jejak kaki babi hutan yang terekam dan terlihat di dalam air. Selain jejak tapak kaki, kita juga dapat temui adanya rekaman taring di sisi dinding lumpur yang digunakan oleh babi untuk berkubang ini. Selain kedua hal tersebut, kita dapat lihat di dinding dari kubangan ini biasanya terdapat rekaman atau rambut-rambut yang tertinggal di dinding lumpur ini. Jadi rambut ini biasanya tertinggal atau beberapa yang rontok itu terselip di dinding lumpur ini karena babi biasanya berguling-guling dan menggosokkan bagian tubuhnya, baik itu punggung atau sisi lateralnya, ke dinding lumpur ini. Di foto yang saya tampilkan ini, kalau teman-teman jeli memperhatikan, di sini adalah kubangan babi yang sudah lama. Kenapa lama? Itu dapat kita lihat dari jernihnya air yang ada di kubangan ini. Jadi air tidak keruh lagi, tetapi sudah jernih. Ini membuktikan bahwa aktivitas berkubangnya babi di sini itu sudah selesai beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu, sehingga air menjadi jernih karena sudah mengendap. Nanti akan berbeda jika kita lihat pada kubangan yang baru digunakan, itu terlihat airnya masih keruh. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas babi berendam itu baru beberapa saat yang lalu. Ataupun ketika ini bukan kubangan babi atau kubangan banteng atau kubangan kerbau liar atau kubangan badak, ketika airnya masih keruh seperti ini, itu tandanya baru selesai digunakan beberapa saat yang lalu sebelum kita datang menjumpai kubangan ini. Temuan kubangan semacam ini juga menjadi tempat yang bagus untuk teman-teman belajar mempertajam mengenali aroma yang ditinggalkan oleh hewan yang
kubang di sini. Nah, kalau beruntung, teman-teman kadang bisa menjumpai jejak badak seperti yang saya tampilkan di foto ini, di mana ada satu tapak tengah, kemudian ada 3 kuku yang terekam di depannya. Ini adalah ciri khas dari tapak badak yang ada di sekitar kubangan badak. Teman-teman, di sini saya tampilkan kubangan babi hutan yang digunakan tempat perlintasan harimau Jawa yang difoto tahun 2018 kemarin. Dan hal ini sudah saya verifikasi, sudah saya cek ke lapangan bersama bapak yang memotret itu, dan kondisi jalan menuju kawasan kubangan babi itu seperti yang saya tampilkan di foto ini. Jadi berupa hutan jati dengan kondisi yang sepi. Untuk verifikasi foto tentang harimau Jawa tahun 2018 di lokasi hutan ini akan kita bahas nanti tersendiri di luar materi-materi tentang tanda kehadiran satwa yang coba kita jelaskan dan coba kita uraikan secara gamblang di sini. Oke teman-teman, untuk berikutnya kita coba kaji poin ke-13 tentang tanda kehadiran satwa, yaitu mengenai suara satwa. Dan dari suara ini kita juga bisa mencoba mengenali satwa apa saja yang kita dengarkan suaranya di dalam hutan, walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Kalau teman-teman cermati, tadi ada suara kata yang kok 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 kok, kemudian ada suara yang nah, itu kita belum identifikasi itu jenis suara apa, dari hewan seperti apa. Kalau gambar yang kita tampilkan tadi adalah gelap, itu karena kita merekam langsung di kegelapan malam di dalam hutan. Dan suara itu kita coba rekam untuk kita coba identifikasi hewan apa yang mengeluarkan suara seperti itu. Foto gubuk yang saya tampilkan di sini, ini adalah tempat kami merekam suara itu. Jadi di malam hari kita mendengar suara itu, kita spontan melakukan perekaman. Nah teman-teman, untuk berikutnya kita coba dengarkan salah satu rekaman kami di hutan, dan kita tidak melihat hewannya karena tertutup kanopi. Dari suara yang kita dengarkan tadi, yang klik klik, itu kita identifikasi sebagai suara elang atau kelompok jenis burung raptor. Dan teman-teman yang mendalami aves pasti sudah paham, hanya dengan mendengar mereka bisa mengidentifikasi itu suara burung apa.
Oleh karena itu, saya tampilkan dalam gambar di sini yang saya lingkari kuning itu adalah manusia, sedangkan latar belakangnya itu adalah kondisi hutan tropis yang ada di Pulau Jawa. Jadi lebatnya hutan dengan kanopi hutan yang demikian rapat, beberapa hewan hanya dapat kita identifikasi tidak dengan melihatnya langsung, tetapi dengan suaranya kita bisa mengetahui jenisnya hewan yang mengeluarkan suara itu apa. Nah, berikut ini saya coba juga tampilkan rekaman satwa yang kita tidak bisa melihatnya, tetapi hanya suaranya yang terdengar. Nah, teman-teman, ternyata yang mengeluarkan suara cekekok, cekekok itu ternyata adalah kelompok dari lutung Jawa. Jadi, jenis yang jantan sepertinya mengeluarkan suara atau sinyal tanda bahaya atau sinyal komunikasi yang dia lakukan untuk kelompoknya atau sebagai peringatan terhadap koloninya. Jadi, kalau kita cermati, ketika kita mendengar suara seperti itu, kemudian kita tunggu di bawahnya, kita coba cermati hewan apa yang mengeluarkan suara, ternyata dapat kita ambil gambarnya seperti yang saya tampilkan di foto ini, yaitu sekelompok lutung Jawa yang sedang beraktivitas di atas kanopi pohon. Demikian teman-teman untuk poin ke-13 dari tanda kehadiran satwa, yaitu suara satwa. Sebenarnya suara satwa di hutan itu ada banyak jenisnya, baik dari jenis katak atau amfibi, kemudian dari jenis burung, kemudian dari jenis serangga, kemudian dari jenis mamalia yang lain, kemudian dari jenis primata di atas pohon, dan suara karnivor besar yaitu harimau Jawa juga pernah kita dengar langsung di hutan Meru Betiri pada tahun 1997 bulan November, dan nanti kita ceritakan di video kita selanjutnya. Baik teman-teman, untuk part 7 kita cukupkan sekian dulu. Nanti di part 8 kita akan bahas tentang aroma satwa di hutan. Jadi dari aromanya kita bisa baunya kita bisa mengetahui hewan apa saja yang kita jumpai di hutan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like serta membunyikan lonceng untuk mengikuti video-video dari Peduli Karnivor Jawa. Terima kasih. Salam lestari.